Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Arab pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kali ini akan belajar mengenai bahasa Arab di pelajaran pertama. Untuk ayah bunda bisa menemani putra-putrinya dalam proses belajar. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Arab di pelajaran yang pertama, yaitu ad-darsul awal. Sebelum dimulai, silahkan disiapkan alat tulis dan buku bahasa Arabnya dibuka pada halaman 59 sampai dengan 69. Apakah sudah dibuka? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fiil yang artinya kata kerja. Kemudian ada fa'il yang artinya kata ganti. Kemudian ada maf'ul bih yang artinya kata benda. Dan yang terakhir ada dzaraf, yaitu keterangan. Nah, di sini sama aja kita belajar seperti dalam bahasa Indonesia. Nah, fi'il seperti sudah kita pelajari di pelajaran yang awal, yaitu fi'il adalah kata kerja, yakni dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai predikat. Selanjutnya ada fa'il. Fa'il adalah kata ganti. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan subjek. Selanjutnya ada maf'ul bih, yang artinya kata benda. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan objek. Dan yang terakhir ada dzaraf, yaitu keterangan. Keterangan baik keterangan benda maupun keterangan tempat. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian dari masing-masing. Ada yang pertama ada fi'il, adalah kata kerja. Di sini ada contohnya. Yad'u, yamsahu, sama yata'allam. Nah, di sini kata kerja seperti yang kalian pelajari biasanya ada yadhabu yang artinya pergi. Kemudian di sini ada contohnya yata'allamu, yaitu artinya belajar. Nah, kemudian ada yamsahu, itu artinya menghapus. Jadi di sini fi'il adalah kata kerja, kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Kemudian ada fa'il, yaitu kata ganti. Nah, fa'il ini biasa sudah kita pelajari. Nah, kata ganti ini ada kata ganti ana, yaitu saya, kemudian ada kamu, anta, kemudian ada huwa, yaitu dia, dan kemudian ada kita, nahnu. Selanjutnya ada maf'ul bih. Dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih, yaitu adalah kata benda. Contohnya misalkan ada papan tulis. Papan tulis bahasa Arabnya saburotun. Kemudian di sini ada contohnya, saya menyebutkan jarosun. Jarosun itu artinya bel. Jadi maf'ul bih di sini adalah sebagai objek atau kata benda. Misalkan kursi, buku tulis, pensil, pena, seperti itu. Yang terakhir ada dzaraf. Dzaraf adalah keterangan tempat dan keterangan waktu. Di sini saya memberikan contoh keterangan tempat, yaitu ada amama. Ada amama, yaitu artinya di atas, kemudian ada tahta, artinya di bawah, dan kemudian ada ma'a, itu artinya bersama. Jadi keterangan tempat adalah di sini menunjukkan keterangan tempat di mana suatu benda itu diletakkan. Selanjutnya di sini ada keterangan waktu. Keterangan waktu di sini saya memberikan contoh, ada swabaha,
artinya pagi. Kemudian ada naharun, artinya siang. Dan yang terakhir ada yaumun, itu artinya hari. Jadi keterangan waktu adalah keterangan yang menunjukkan pada waktu itu tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi. Apa dari sini bisa difahami? Next. Nah, di sini saya memberikan mufradat atau kosakata, ada beberapa. Nah, silahkan dilihat. Yang pertama ada jarosun, itu artinya bel. Kemudian yang kedua ada tolasatun, itu artinya penghapus. Selanjutnya ada kitabatun, artinya tulisan. Kemudian ada hada sobaha, itu artinya ini pagi. Kemudian ada kiroah, artinya bacaan. Kemudian ada al-hisabu, hisab itu artinya hitungan. Kemudian ada yakhudu, yakhudu itu artinya mengambil, dia mengambil. Kemudian ada yadha'u, itu artinya dia meletakkan atau meletakkan, sama saja. Kemudian ada yamsahu, itu artinya menghapus. Selanjutnya ada yu'allimu, yu'allimu artinya mengajar. Kemudian ada yata'allamu, itu belajar. Yang terakhir ada yaftahu, itu artinya membuka. Nah, selanjutnya di sini saya memberikan contoh kalimat. Ada man yakhudu al-jarosa. Man yakhudu al-jarosa. Man artinya siapa? Kemudian yakhudu itu artinya mengambil. Kemudian jarosa itu artinya bel. Kemudian al-ustadu yakhudu al-jarosa. Al-ustadu artinya ustadz, kemudian yakhudu itu artinya mengambil, dan jarosa itu artinya bel. Nah, di sini artinya man yakhudu al-jarosa, siapa yang mengambil bel. Kemudian di sini jawabnya ada al-ustadu yakhudu al-jarosa. Al-ustadu yakhudu al-jarosa, ustadz yang mengambil bel. Nah, di sini kedudukan kalimat tersebut ada, sudah saya garis bawahi, ada man. Man itu artinya siapa? Siapa di sini berarti menunjukkan kata tanya. Dari sini bisa dipahami? Kemudian ada yakhudu. Yakhudu di sini artinya mengambil. Nah, kedudukannya mengambil. Kalau mengambil tadi menunjukkan kata kerja atau fiil dalam bahasa Arab. Kemudian ada al-jarosa. Jarosa artinya bel. Nah, bel di sini termasuk objek atau kata benda. Dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Selanjutnya ada ustadun, artinya ustadz. Di sini ustadz itu sebagai kata ganti. Yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan fa'il. Kemudian ada yakhudu, seperti di keterangan awal tadi, yakhudu itu artinya mengambil, dia sebagai kata kerja. Kemudian jarosa tadi artinya bel, dia sebagai kata benda. Dari sini bisa difahami anak-anak? Next, selanjutnya ada contoh Ahmad yaftahu al-kitaba fil madrasati. Ahmad itu nama seseorang. Ahmad nama seseorang berarti itu sebagai kata ganti atau fa'il. Kemudian yaftahu itu artinya dia membuka atau Ahmad membuka. Yaftahu membuka. Membuka di sini sebagai, saya menyebutkan di sini sebagai fi'il. Nah, fi'il ini adalah kata kerja. Kemudian di sini ada al-kitaba, itu artinya kitab. Al-kitaba artinya kitab. Kitab di sini sebagai maf'ul bih. Yang saya sebutkan di sini ada kitab sebagai maf'ul bih, yang kemudian dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai objek. Kemudian fil madrasati itu artinya di madrasah atau di sekolah. Nah, ini sebagai dzaraf,
karena dia menunjukkan keterangan tempat. Jadi di sini Ahmad yaftahu al-kitaba fil madrasati. Ahmad membuka kitab di madrasah. Next, selanjutnya. Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anak terjemahkan dan tentukan fiil, fa'il, maf'ul bih dan dzaraf pada kalimat berikut seperti contoh kalimat di atas. Jadi nanti anak-anak dikerjakan dua soal ini diterjemahkan, kemudian ditentukan fiil, fa'il, maf'ul bih dan dzarafnya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dan kemudian dikumpulkan di Google Drive ya. Pesan Ustadzah, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah dan selalu rajin cuci tangan. Sekian, apabila Ustadzah punya salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Hadza kulli syai'in wa syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.